Halo semuanya, kalian kalau dapat uang gede nih, misalnya uang bonus kerja atau THR, kalian lebih milih langsung invest semua sekaligus atau pelan-pelan cicil setiap bulan? Coba komen di bawah ya. Nah, dua pilihan itu sebenarnya udah jadi strategi umum di dunia investasi. Namanya lump sum sama dollar cost averaging atau disingkat DCA. Kalau lump sum itu konsepnya kayak kita beli langsung, all in, gaspol, semua uang yang udah siap buat investasi dimasukin sekaligus ke pasar. Biasanya orang pakai cara ini kalau market lagi murah, atau kalau dia memang udah punya duit yang nganggur yang siap untuk diputerin. Sedangkan DCA itu lebih santai, nyicil secara rutin, entah itu mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kemampuan. Jadi uangnya nggak langsung dimasukin semua, tapi pelan-pelan dibagi dalam beberapa waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian lebih cocok yang mana? Itu dia yang bakal kita bahas di episode kali ini. Apa-apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode yang pas, supaya kita nggak cuma ikut-ikutan sama orang lain aja gitu ya, tapi benar-benar sesuai sama kondisi keuangan, tujuan, dan mental kita sendiri. Oke, pertimbangan yang pertama adalah kondisi keuangan pribadi. Ini basic banget, tapi mungkin masih banyak yang suka skip. Sebelum mikirin mau investasi secara lump sum atau DCA, kita wajib tanya dulu sama diri sendiri. Uang yang aku investasikan ini sebenarnya uang nganggur atau uang yang harusnya buat bayar listrik bulan depan? Kalau kalian dalam keadaan udah punya dana darurat yang aman, nggak ada utang-utang konsumtif yang menumpuk, terus dapat bonus atau ada uang nganggur yang nggak dipakai dalam waktu dekat, boleh tuh dipikirin buat all in atau lump sum. Karena sayang kan kalau uang itu cuma ngendap doang di rekening biasa, nggak diputarin. Tapi kalau keuangan kalian masih pas-pasan, income masih ngepas sama pengeluaran, atau malah lagi nyicil utang sana-sini, ya realistis aja, mulai dari DCA pelan-pelan. Daripada maksa investasi gede-gedean, terus ujung-ujungnya panik pas butuh duit mendadak. Jadi mikirnya bukan cuman, aku pengen cuan gede, tapi aku siap nggak nih kalau keuanganku naik turun. Next, pertimbangan yang kedua, tujuan keuangan. Sekarang gini, kalian investasi itu mau ngapain sih? Mau beli rumah dalam 2 tahun ke depan? Atau mau dana pensiun 20 tahun lagi? Kalau targetnya pendek, kurang dari 2 tahun, ya DCA lebih aman ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, misalnya kalian beli saham. Nah, pas kalian butuh uangnya, harganya malah turun. Jadi nyicil pelan-pelan itu mengurangi risiko jatuh pas harga lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau tujuannya atau targetnya jangka panjang kayak pensiun, dana pendidikan anak, atau mimpi finansial lainnya yang butuh waktu bertahun-tahun, lump sum bisa lebih optimal. Uangnya dikasih waktu lebih lama untuk berkembang. Tapi kalau kalian sendiri belum jelas nih tujuannya mau apa, atau baru iseng-iseng doang pengen nyobain investasi, DCA dulu aja cobain. Sambil belajar, sambil jalan, nggak usah buru-buru. Lanjut, pertimbangan yang ketiga, tingkat pemahaman investasi. Poin ini penting banget sih. Kalau kalian masih pemula, belum paham banget sama naik turunnya harga investasi, dan masih suka kaget lihat market merah, ya mending DCA dulu aja. Itu tadi, supaya belajarnya pelan-pelan, sambil mental kalian ditempa sama fluktuasi pasar. Jadi nanti, kalau udah biasa melihat portofolio turun 5% atau 10%, kalian nggak panik lagi. Tapi kalau kalian udah ngerti cara baca market, udah ngerti risiko dan cara mengatasinya, dan udah siap mental melihat duit naik turun drastis, baru deh cobain lump sum. Tapi ingat, memahami risiko itu bukan berarti nekat ya. Tetap ada hitung-hitungannya juga. Next, pertimbangan yang keempat, waktu masuk pasar atau market timing. Nah ini yang tricky. Kalau pas kebetulan market lagi turun gitu ya, kayak misalnya lagi krisis atau banyak orang takut harga-harga investasi jadi pada murah, ya lump sum bisa jadi pilihan yang cerdas. Karena kalian masuk pas lagi diskon, lagi jatuh, lagi turun harganya. Jadi nanti pas market naik lagi, potensi cuannya bisa lebih besar. Tapi masalahnya,
Kita kan nggak selalu tahu ya, market ini beneran udah di bawah atau masih bisa lebih turun lagi. Kalau kalian nggak pede sama timingnya, atau bingung baca market global gitu ya, DCA lebih aman. Karena DCA itu nggak butuh mikirin soal market timing. Mau harga naik kek atau turun kek, kalian tetap beli secara rutin. Jadi risiko ketemu sama harga puncak itu lebih kecil. Dan sebenarnya, sebagian besar dari kita mungkin masih belum biasa ya baca-baca kondisi pasar global. Kita tuh lebih akrab sama saldo rekening harian daripada laporan keuangan perusahaan. Jadi, realistis aja, DCA itu lebih simple dan lebih cocok buat kebanyakan dari kita. Next, pertimbangan yang kelima, jenis instrumen investasi. Kalau kalian masuk ke instrumen yang fluktuasinya tinggi, kayak saham atau reksadana saham misalnya, DCA itu lebih bijak. Karena risiko naik turunnya kan tajam banget. Jadi beli secara nyicil itu lebih aman, supaya nggak beli mahal semua. Tapi kalau investasinya ke instrumen yang lebih stabil, kayak obligasi negara atau reksadana pendapatan tetap, lump sum bisa lebih maksimal. Karena pergerakannya nggak terlalu ekstrim gitu. Jadi lebih aman dimasukin sekaligus. Kalau emas gimana? Nah, emas itu lebih unik ya. Bisa dua-duanya, tergantung strategi kalian. Tapi buat jangka panjang, DCA emas juga aman banget. Karena harga emas itu kan fluktuatif. Tapi kalau dalam jangka panjang, cenderung naik gitu ya. Lanjut, pertimbangan yang keenam, profil risiko. Nah, setiap orang tuh beda-beda ya, dalam hal berani atau enggaknya dalam mengambil risiko. Ada yang kalau lihat investasinya turun 5% aja langsung panik, ngecek handphone terus setiap jam. Ada juga yang santai, bahkan pas turun 20% pun dia bilang, ini kesempatan buat beli murah gitu. Nah, kalau kalian tipenya konservatif, kalian lebih nyaman jalan pelan tapi stabil, lebih baik DCA. Karena dengan DCA, kalian masukin uang sedikit demi sedikit. Jadi walaupun market lagi turun, rasanya nggak nyesek banget gitu. Tapi kalau kalian agresif, mentalnya udah siap goyang, lebih melihat peluang daripada ketakutan, ya lump sum bisa lebih menguntungkan. Karena kalian berani gitu ya masuk besar-besaran dan berani nunggu market naik lagi. Tapi sekali lagi ingat, berani itu bukan berarti nekat. Kita tetap harus tahu batas kemampuan finansial dan mental kita sendiri. Jangan maksain diri untuk lump sum cuman karena pengen cepet kaya, pengen cepet dapet imbal hasil yang besar. Tapi nanti giliran market merah, langsung stres. Next, pertimbangan yang ketujuh, sistem penghasilan. Nah, ini juga penting banget untuk dipikirkan. Kalau kalian penghasilannya harian atau mingguan, kayak pedagang kecil, tukang bakso, ojek online, freelance harian, pasti lebih realistis untuk DCA kecil-kecilan. Karena cash flow-nya kan masuk bertahap. Jadi wajar kalau investasinya pun bertahap. Tapi kalau kalian penghasilannya bulanan dan cenderung stabil, kayak pegawai, PNS, karyawan tetap, kalian bisa pilih dua-duanya nih. Misal rutin setiap bulan DCA, terus nanti pas dapat bonus tahunan atau THR, bisa sekalian lump sum. Itu sah-sah aja. Jadi duitnya bekerja bareng-bareng. Ada yang masuk bertahap, ada yang langsung tempur di awal. Intinya, lihat dulu dari arus keuangan kalian. Kalau nggak stabil, jangan maksain lump sum. Karena nanti bisa-bisa uangnya keburu kepake untuk kebutuhan mendadak. Lanjut, pertimbangan yang ke-8. Ketersediaan dana sekali waktu. Ini soal uang yang udah ready nih. Kalau kalian baru dapat uang dari warisan, atau habis jual aset, atau dapat bonus gede, atau mungkin THR kalian lumayan banyak gitu, itu bisa dipakai untuk lump sum. Sayang kan kalau uang segitu cuma numpang lewat di rekening, atau habis buat jajan yang nggak penting. Tapi kalau kondisi kalian itu cuma punya sisa bulanan yang pas-pasan, ya DCA itu jawaban paling realistis. Karena ya nggak semua orang kan bisa tiba-tiba punya uang 10 juta, 20 juta buat diinvest. Tapi menyisihkan 100 ribu atau 200 ribu sebulan, bisa banget kan? Jadi stop merasa minder atau pesimis karena investasi kalian kecil-kecilan. Yang penting itu mulai dulu, bukan langsung gede. Next,
pertimbangan yang ke-9, psikologi dan konsistensi. Nah, ini nih yang sering nggak kelihatan, tapi sebenarnya ngaruh banget. Banyak orang bilang, susah nabung, susah invest. Padahal masalahnya itu bukan di uangnya, tapi di kebiasaan dan konsistensinya. Kalau kalian tipe orang yang gampang tergoda, misalnya begitu pegang duit banyak, langsung pengen belanja ini itu, sering-sering nongkrong atau staycation, jalan-jalan dadakan gitu ya. Ya, DCA itu penyelamat kalian. Karena uangnya langsung disembunyikan ke investasi setiap bulan, sebelum sempat kalian pakai buat hal-hal yang nggak jelas. Tapi kalau kalian tipe yang udah disiplin, pegang uang banyak tapi tetap tenang, tahu mana uang untuk investasi, mana untuk jajan, mana untuk kebutuhan, ya silahkan boleh-boleh aja lamsam. Asal ingat, begitu uangnya masuk market, jangan gampang panik pas market turun. Karena lamsam itu kayak langsung nyemplung ya, jadi siap-siap aja kena ombak yang besar. Next, pertimbangan yang ke-10, kesiapan mental menghadapi risiko. Ini bagian yang paling jujur. Lamsam itu ibarat kita kayak naik roller coaster. Dari awal langsung tinggi, terus nanti bisa aja turun mendadak gitu. Nah, kalian siap nggak nih kalau dalam seminggu pertama misalnya, portofolio kalian itu turun 10%. Kalau mental kalian belum siap, jangan maksain. Karena yang bahaya itu bukan rugi di investasinya, tapi stres yang muncul gara-gara nggak siap secara mental. DCA lebih smooth, turunnya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan. Tapi karena rutin, efek akhirnya tuh bisa lebih stabil. Ibaratnya kalian bukan yang loncat dari tebing, tapi naik tangga pelan-pelan. Nggak sekeren yang loncat langsung memang, tapi lebih aman dan stabil. Next, pertimbangan yang ke-11, biaya transaksi. Nah, ini hal kecil tapi sering luput dari perhatian kita. Setiap kali kita beli suatu produk investasi, kadang-kadang tuh ada biaya transaksi, kayak fee broker kalau beli saham, atau subscription fee kalau beli reksadana gitu ya. Nah, kalau kalian pakai strategi DCA, artinya kalian bakal beli berkali-kali. Otomatis, biaya transaksinya juga berulang gitu kan. Jadi secara total, bisa dibilang kalian lebih banyak ngeluarin uang daripada orang yang lamsam sekali beli. Tapi untungnya sekarang banyak ya platform investasi, apalagi yang berbasis fintech, itu memberikan fee 0 atau nyaris 0 untuk pembelian reksadana atau emas digital. Aplikasi-aplikasi kayak Bibit, Bareksa, Ajaib, Peluang, dan semacamnya, DCA jadi semakin terjangkau. Jadi jangan keburu takut dulu sama biaya transaksi ya. Cek dulu aja platformnya. Next, pertimbangan yang ke-12, kemampuan menyusun anggaran. Sekarang kita ngomongin soal skill ngatur uang nih. Kalau cash flow kalian itu masih acak-acakan, belum tahu pasti duit kalian keluar kemana aja setiap bulan, ya sebenarnya lamsam itu berisiko banget. Karena bisa jadi uang yang seharusnya dipakai buat kebutuhan pokok, malah langsung dihabisin buat investasi. Terus pas akhir bulan, kalian bingung mau bayar kosan misalnya. Nah, DCA ini bisa jadi latihan untuk disiplin finansial. Kayak olahraga tipis-tipis gitulah. Kalian sisihin 100.000 atau 200.000 rutin setiap bulan untuk investasi, sambil pelan-pelan belajar budgeting yang benar. Tapi kalau kalian udah rapi nih orangnya, pengeluaran udah terukur, dana darurat aman, belanja juga nggak impulsif, dan cash flow lancar, ya boleh banget lamsam. Karena kalian udah tahu duit mana yang buat hidup, mana yang buat investasi. Jadi nggak usah buru-buru pengen kelihatan keren karena investasi gede di awal gitu ya. Sementara budgeting bulanan masih berantakan. Bangun dulu pondasinya, baru nanti lari kenceng. Next, pertimbangan yang ke-13, suku bunga dan inflasi. Nah, kalau ini faktor eksternal yang juga berpengaruh. Kita hidup di zaman di mana inflasi itu semakin berasa. Harga kebutuhan pokok selalu naik, setiap tahun biaya hidup makin mahal. Kalau kalian membiarkan uang kalian nganggur terlalu lama, daya belinya makin turun gitu kan. Nah, di kondisi kayak gini,
Kadang-kadang lump sum itu lebih efektif karena uangnya langsung bekerja maksimal melawan inflasi. Daripada diem doang di rekening tabungan, yang mana bunganya juga kalah jauh gitu kan sama inflasi, mending langsung ditanam ke investasi yang produktif. Tapi kalau kalian masih khawatir market bakal turun lagi, apalagi market baru aja naik tinggi, ya DCA jadi pelindung kalian. Kalian tetap masuk ke market, tapi secara bertahap. Biar kalau market turun, kalian masih bisa beli di harga yang lebih murah lagi. Jadi ya, pilih strategi yang bikin kalian tetap grow secara finansial, tapi juga tenang secara mental. Jangan maksain diri semua uang kalian bekerja sekaligus kalau hati kalian sendiri masih galau. Lanjut, pertimbangan yang ke-14, fleksibilitas cash flow. Nah, ini penting banget ya buat kalian yang kerjaannya nggak tetap atau penghasilan nggak pasti. Kayak misalnya freelance, pedagang musiman, driver ojol, atau kerjaan serabutan lain yang kadang rame, kadang sepi. Kalau kalian kayak gini, jelas banget kalau strategi DCA lebih aman. Karena kalian bisa menyesuaikan nominal investasinya sama pendapatan di bulan itu. Bulan ini dapat banyak, ya setor lebih. Bulan depan sepi, ya setor kecil aja dulu atau skip dulu. Fleksibel banget. Tapi kalau kalian penghasilannya stabil setiap bulan, kerja kantoran misalnya, bisa banget pakai strategi lump sum dari surplus cash. Misalnya dari bonus akhir tahun, atau THR, atau insentif. Jadi cash flow harian kalian tetap aman, tapi investasinya jalan terus. Jangan maksain lump sum pakai uang yang belum tentu aman untuk kebutuhan hidup bulan depan. Itu sih cari masalah namanya ya. Next, pertimbangan yang ke-15, kenyamanan pribadi. Jadi kita tuh semua pasti beda-beda ya. Ada yang lebih nyaman investasi kecil-kecilan tapi rutin, rasanya lebih tenang, kayak nabung biasa. Nah, ini cocok banget pakai DCA. Tapi ada juga orang yang mendingan sekali jalan beres gitu. Udah nggak mau mikirin lagi setiap bulan. Yang penting uangnya udah masuk market dan tinggal dipantau. Nah itu cocok lump sum. Nggak ada yang lebih baik atau yang lebih keren. Dua-duanya sah, tergantung gaya hidup kita masing-masing. Karena pada akhirnya, strategi terbaik itu bukan yang paling cuan di atas kertas, tapi yang bikin kita tetap tenang, tetap konsisten, dan nggak stres ngejalaninnya. Lanjut, pertimbangan yang ke-16, tren ekonomi dan politik. Nah, kadang kita tuh udah semangat banget investasi, tapi tiba-tiba baca berita, ekonomi global tidak stabil, rupiah melemah, situasi politik memanas. Nah, siapa sih yang nggak ciut, nggak was-was gitu kan? Di momen-momen kayak gitu, strategi DCA itu kayak sabuk pengaman. Kita tetap jalan pelan-pelan, walaupun kondisi jalan lagi berliku. Jadi kalau market turun, ya nggak langsung habis-habisan, karena kita masuknya secara bertahap. Tapi kalau kondisinya lagi stabil, ekonomi mulai pulih, banyak perusahaan yang profit, politik juga tenang-tenang aja. Nah, buat yang berani, bisa tuh kalian manfaatin momentum menggunakan strategi lump sum, supaya uangnya langsung bekerja penuh pas waktu market mulai naik. Jadi nggak usah maksain diri jadi pengamat ekonomi dadakan. Kalau kalian bingung, ya DCA itu aman. Tapi kalau lagi ada momentum bagus dan kalian paham risikonya, lump sum itu sah-sah aja. Next, pertimbangan yang ke-17, diversifikasi waktu. Diversifikasi itu sebenarnya nggak cuma soal aset yang berbeda-beda, tapi juga soal waktu yang beda-beda gitu ya. Nah, kalau DCA itu memang secara alami udah memberikan kita diversifikasi waktu, karena setiap bulan kan kita beli di harga yang beda-beda. Jadi nggak semua uang kita terjebak di harga puncak gitu. Sedangkan lump sum, ya langsung jebret di satu waktu. Kalau kebetulan pas harga murah, kita beruntung. Tapi kalau pas market lagi mahal, ya siap-siap deh tunggu market turun dulu baru nanti naik lagi. Jadi kalau kalian ngerasa belum pintar nebak harga murah mahal atau lebih pengen main aman dari sisi waktu, ya udah DCA aja dulu. Gak perlu ribet mikirin market timing. Next, pertimbangan yang ke-18,
kesiapan mengatur portofolio selanjutnya. Investasi itu bukan cuman kita masukin uang, terus kita tinggal tidur gitu loh ya. Lama-lama kalian bakal ketemu istilah kayak rebalancing, alias ngatur ulang proporsi investasi supaya tetap sesuai dengan target. Kalau kalian masih belajar, DCA itu latihan yang bagus. Kalian pelan-pelan masukin duit ke aset yang berbeda, sambil belajar mengatur persentasenya. Jadi ada ruang buat belajar praktek tanpa langsung mengeluarkan semua uang. Tapi kalau kalian udah tahu nih, oke, gue mau 50% di saham, 30% di obligasi, 20% di emas. Dan kalian udah siap mantau itu secara berkala, strategi lamsam lebih cepat. Karena kalian tinggal sebar dana sesuai alokasi yang kalian mau dari awal. Jadi balik lagi, sesuaikan sama fase belajar kalian. Mau belajar sambil jalan pelan-pelan, DCA. Mau langsung action karena udah tahu tujuannya, lamsam. Next, pertimbangan yang ke-19, kebiasaan kita. Jujur ya, mayoritas dari kita itu emosional banget sama uang. Begitu portofolio turun dikit, langsung panik, buru-buru dijual rugi. Atau sebaliknya, begitu punya uang banyak, gak tahan godaan belanja barang diskonan, atau traveling, atau update gadget baru. Makanya mungkin memang buat kebanyakan dari kita, apalagi yang belum terbiasa mengelola investasi, DCA itu jauh lebih aman secara mental. Karena duitnya nggak langsung semua ditaruh. Jadi kalau market turun, nggak langsung shock gitu ya, melihat nominal rugi yang besar. Dan ini bukan merendahkan, tapi ajakan supaya kita semua sama-sama sadar diri. Nggak ada kan orang yang lahir-lahir langsung jago ngatur uang, atau ya nggak semua dari kita yang lahir di keluarga yang mengajarkan tentang keuangan. Jadi mulai pelan-pelan dulu itu nggak apa-apa sama sekali. Yang penting selamat, bukan cuma cepat. Dan pertimbangan yang ke-20, budget minimum. Zaman sekarang kan banyak ya platform investasi yang udah ramah banget buat pemula. Mau mulai DCA dari 10.000, 20.000, bahkan 50.000 per bulan, itu udah bisa banget. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu atau nunggu gaji naik dulu buat mulai investasi. Sementara kalau lamsam, ya mau nggak mau butuh dana yang lebih berasa gitu ya, biar hasil investasinya kelihatan. Misalnya, kalau kalian lamsam cuma 100.000, terus market naik 10%, ya hasilnya kan baru 10.000 tuh. Sementara effort kalian lumayan buat mikirin timing dan alokasi. Jadi buat yang budgetnya kecil, DCA itu realistis banget. Pelan-pelan kumpulin sambil ngembangin aset. Nah, kesimpulannya, mau kalian pilih lamsam atau DCA, yang penting adalah pahami alasan kalian sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan sama tren atau sama orang lain. Karena investasi itu bukan soal lomba cepet-cepetan kaya, tapi soal siapa sih yang bisa bertahan konsisten sampai tujuan. Kalian setuju nggak? Kalau misalkan ada tips atau saran lain, silakan tulis di kolom komentar, biar kita semua belajar bareng-bareng. Dan segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.